Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abi Ad-Dunya juga meriwayatkan dari Malik bin Mawhul dari Mansur dari Zaid bin Wahab, ia berkata, suatu ketika saya keluar menuju ke kuburan, lalu saya duduk di sana. Tiba-tiba datang seorang lelaki menuju satu kuburan dan meratakannya. Lalu ia melihatku dan duduk di dekatku. Lalu aku berkata kepadanya, kuburan siapa itu? Ia menjawab, saudaraku. Saya masih ragu dan bertanya lagi, benar itu saudaramu? Lalu ia menjawab, saudaraku karena Allah, yaitu seagama. Saya melihatnya di dalam mimpi sebagaimana orang melihat dalam mimpi. Lalu ia berkata kepadaku, wahai saudara, alhamdulillah kamu masih hidup. Sungguh kalau aku mampu mengatakan sesuatu, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu ia berkata lagi, pasti Anda tahu bagaimana mereka menguburkanku. Suatu ketika ada seseorang yang sholat 2 rakaat. Demi Allah, kalau saya mampu sholat sebagaimana ia sholat 2 rakaat, maka itu lebih saya sukai daripada dunia dan seisinya. Diriwayatkan dari Humaid At-Tawil dari Mutarib bin Abdullah Al-Hurasi, ia berkata, kami datang ke rumah Ar-Rabi pada masanya. Lalu kami berkata, mari keluar pada hari Jumat untuk mengiringi jenazah. Lalu kami masuk kuburan, dan aku melihat jenazah di dalam kuburan. Lalu aku berkata, andaikan saya memiliki kesempatan untuk bisa melihat jenazah ini, maka akan saya lakukan. Lalu saya menyingkir ke pojokan dekat suatu kuburan. Kemudian saya sholat 2 rakaat ringan dengan tidak sempurna. Tiba-tiba saya mengantuk dan saya melihat penghuni kubur berbicara kepadaku. Ia berkata, kamu sholat 2 rakaat dengan tidak sempurna. Saya menjawab, ya, memang demikian. Ia berkata, kalian masih bisa beramal, tetapi kalian tidak tahu apa yang akan terjadi di alam kubur. Sementara kami tidak bisa lagi beramal dan hanya bisa berangan-angan. Kalau saja saya bisa sholat 2 rakaat seperti yang kamu lakukan, maka itu lebih saya sukai daripada dunia dan perhiasan. Saya bertanya, siapa para penghuni kuburan ini? Ia menjawab, semuanya orang muslim dan semua telah mendapatkan kebaikan di sini. Saya bertanya lagi, siapa yang paling baik di sini? Lalu ia menunjuk suatu kuburan. Saya berkata pada diriku sendiri, ya Allah, aku memohon kepadamu, keluarkanlah orang ini dan saya akan bercakap-cakap dengannya. Tiba-tiba dari kuburan itu keluar seorang pemuda. Saya berkata kepadanya, kamukah orang terbaik di sini? Ia menjawab, begitulah yang dikatakan para penghuni kubur di sini. Saya bertanya lagi, dengan apa kamu menjadi orang terbaik di sini? Demi Allah, saya tidak melihatmu paling tua di antara mereka. Ia berkata, saya mendapatkan itu semua dengan lamanya saya berhaji, umroh, jihad fisabilillah dan amal-amal lain. Saya juga diuji dengan musibah-musibah, tetapi Allah memberikan kesabaran kepadaku, maka itulah keutamaanku dari mereka.
Mimpi-mimpi yang kami sebutkan di atas memang tidak bisa dijadikan sandaran untuk menetapkan kebenaran suatu permasalahan. Tetapi karena jumlahnya yang banyak dan tidak terbatas, maka semua itu seolah menjadi sebuah kesepakatan bahwa para penghuni kubur mengetahui orang-orang yang mengunjunginya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda tentang penetapan Lailatul Qadar. Ru'yakum qad tawatta'at ala annaha fil ashri awahir. Menurutku mimpi-mimpi kalian telah sepakat bahwa Lailatul Qadar terjadi pada 10 terakhir bulan Ramadan. Ketika mimpi-mimpi kaum muslimin telah bersepakat atas suatu hal, maka hal itu seperti kesepakatan mereka atas suatu periwayat. Seperti kesepakatan mereka untuk memvonis baik atau buruk suatu hal, maka itu adalah kebenaran. Karena apa yang dipandang dan disepakati kaum muslimin sebagai suatu kebaikan, maka itu baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang mereka pandang dan sepakati sebagai suatu keburukan, maka itu buruk menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, saya tidak menetapkan bahwa penghuni kubur mengetahui orang yang mengunjunginya hanya dengan dasar mimpi-mimpi belaka. Tetapi telah saya paparkan dalil-dalil yang memperkuat perkara ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam As-Sahihain bahwa mayat mendengarkan para bertakziah yang mengiringinya setelah dia dikuburkan. Berikut riwayat lengkap Imam Muslim dari hadis Abdurrahman bin Samasah al-Mahri. Ia berkata, Amru bin al-As datang kepada kami dalam keadaan seperti mau mati. Lalu ia menangis panjang kemudian mengalihkan wajahnya ke arah tembok. Melihat hal tersebut anaknya bertanya, apa yang membuatnya menangis wahai ayahku? Bukankah kamu telah menyertai Rasulullah SAW dalam banyak keadaan? Amru bin al-As lalu memandang anaknya dan berkata, sesungguhnya karunia terbaik yang saya dapatkan adalah saya bisa bersahadat bahwa tiada Rabb selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan saya telah melewati 3 fase kehidupan. Pertama, dulu kamu tahu sendiri, tidak ada orang yang paling saya benci selain Rasulullah. Dan saat itu saya sangat berharap bisa memiliki kesempatan agar bisa membunuhnya. Andai saya mati dalam keadaan itu, tentu saya termasuk penghuni neraka. Maka ketika Allah melapangkan dadaku untuk menerima Islam dan petunjuk itu sudah masuk dalam hati, saya menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan saya berkata kepadanya, ulurkan tanganmu, saya akan membaiatmu. Tetapi saya buru-buru menarik tangan pula. Melihat itu Rasulullah SAW bertanya, apa maumu wahai Amru? Saya menjawab, saya meminta syarat wahai Rasulullah. Beliau bertanya lagi, syarat apa itu? Saya berkata, ampunilah aku. Lalu beliau bersabda, setahu saya Islam itu menghapus kesalahan masa lalu. Hijrah juga menghapus kesalahan masa lalu. Begitu juga haji akan menghapus dosa masa lalu. Setelah kejadian itu tidak ada orang yang paling saya cintai melainkan Rasulullah SAW. Begitu juga tidak ada orang yang paling mulia di mataku selain Rasulullah. Sampai saya tidak mampu semenuhnya memandang wajah beliau karena begitu berwibawanya beliau. Kalau kamu memintaku untuk menyipatinya, saya tidak mampu, karena saya tidak berani memandang beliau sepenuhnya. Andai kata saya mati pada waktu itu, saya berharap bahwa saya termasuk penduduk surga.
Tetapi kemudian saya ditimpa suatu hal yang saya tidak tahu bagaimana keadaan saya di hadapan Allah. Maka jika saya mati, jangan meratapi atau mengiringku dengan api. Dan jika kalian menguburkanku, pelan-pelan saja ketika mengurupkan tanah. Lalu berdirilah kalian di sekitar kuburan, seukuran tempat pun tadi disembelih dan dibagikan dagingnya, atau dalam kata lain tidak jauh-jauh, supaya saya bisa bergembira dengan kalian dan saya bisa melihat bagaimana putusan Rabbku, yaitu malaikat memeriksa amalanku. Riwayat ini menunjukkan bahwa mayit bisa merasakan dan mendengarkan kehadiran orang-orang yang hadir dalam menguburkannya dan senang dengannya. Diriwayatkan juga dari banyak ulama salaf bahwa mereka mewasiatkan agar dibacakan surat tertentu ketika dikuburkan. Abdul Haq berkata, diriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar berwasiat agar dibacakan surat Al-Baqarah di sisi kuburannya. Di antara saksi yang melihat Ibnu Umar berwasiat tersebut adalah Al-Ma'la bin Abdurrahman. Ketika Imam Ahmad disampaikan tentang perkara ini, beliau mengingkarinya karena belum ada asar yang sampai pada beliau. Kemudian beliau merujuk atau merevisi kembali pendapatnya. Al-Halal berkata dalam kitab Al-Jami bab membaca Al-Quran di samping kuburan. Ia mengatakan, saya diberitahu Al-Abbas bin Muhammad Ad-Dawudi dari Yahya bin Ma'in, dari Al-Mubasyar Al-Halbi, dari Abdurrahman bin Al-A'la bin Al-Jalaz, dari bapaknya berkata, ayah saya berwasiat, jika saya mati maka letakkan saya di liang lahat sambil mengatakan Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Kemudian kuburlah aku dengan tanah, lalu bacalah di atas kepalaku awal surat Al-Baqarah, karena saya mendengar Ibnu Umar berkata demikian. Abbas Ad-Dawri bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, apakah Anda memiliki riwayat tentang membaca Al-Quran di atas kuburan? Beliau menjawab tidak, tetapi saya pernah bertanya kepada Yahya bin Ma'in, maka ia menjawab dengan riwayat ini sebagaimana disebutkan di atas. Diriwayatkan oleh Al-Khalal dari Al-Hasan bin Ahmad Al-Waraq dari Ali bin Musa Al-Haddad. Dia adalah orang yang terpercaya. Ia berkata, saya mengiringi jenazah bersama Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari. Setelah mayat dikuburkan, datang seorang yang buta membaca Al-Quran di samping kuburan. Spontan Imam Ahmad berkata, ini adalah bacaan yang bid'ah. Setelah kami keluar dari pekuburan, Muhammad bin Qudamah berkata kepada Ahmad bin Hanbal, wahai Abdullah, apa pendapatmu tentang Al-Mubasyir Al-Halbi? Ahmad bin Hanbal berkata, dia adalah orang yang sikoh. Muhammad bin Qudamah bertanya lagi, apakah Anda menulis riwayat tadi? Imam Ahmad menjawab, ya. Muhammad berkata lagi, saya diberitahu oleh Mubasyir dari Abdurrahman bin Al-Jalal dari bapaknya bahwa ia berwasiat agar dibacakan awal dan akhir surat Al-Baqarah, dan ia berkata bahwa ia mendengar Ibnu Umar berwasiat demikian. Mendengar penjelasan tersebut, Ahmad bin Hanbal berkata, maka kembalilah dan beritahukan kepada lelaki yang membaca Al-Quran tadi sebagaimana yang kamu katakan kepadaku, bahwa boleh membaca Al-Quran di atas kuburan. Wallahu a'lam bishawab.